Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam. Alhamdulillahillazi an'amna bi ni'mati iman wal Islam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lil dini kulli. Alhamdulillah, di hari ini kita masih bisa berkumpul secara virtual ya, tetapi mungkin menyesuaikan dengan kondisi zaman saat ini. Alhamdulillah Allah juga masih mengaruniakan nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa mendapatkan hidayah untuk bisa bergabung mengkaji salah satu syariat yang diwajibkan di dalam Islam. Mudah-mudahan kajian ini bisa menambah uh, banyak baik dari ilmu, pemahaman, pengetahuan maupun amalan kita gitu ya di bulan Ramadan ini. Kita awali kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita serahkan kepada Ustadz Dedi Haryadi. Enggak, Ustadz? Tafadhol. Ustaz Aris, jazakallah khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi, puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu dan terus-menerus menghujamkan di kedalaman hati kita tentang nikmatnya iman, lezatnya hidayah, dan menakjubkannya hidup di jalan-jalan kebaikan. Sehingga kita terus bisa mengubah setiap nikmat dan anugerah yang tercurah menjadi bulir-bulir kebaikan indah kita kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan indah dengan kita pagi hari ini untuk bertolabul ilmi telah catat menjadi amal salih, menjadi mizanul hasanah, timbangan kebaikan-kebaikan kita. Allah gugurkan dosa-dosa kita dan mudah-mudahan semakin memantaskan, melayakkan, bahkan terus mendekatkan kita ke pintu surga. Bahkan mudah-mudahan pertemuan indah kita di pagi hari ini merupakan pertemuan iman terbaik untuk terus mengikhtiarkan secara maksimal karya-karya amal soleh terbaik di bulan terbaik ini, bulan Ramadan, sehingga Allah Subhanahu wa taala melayakkan kita untuk memberikan pahala-pahala terbaik dan kita bisa keluar dari bulan penuh berkah ini menjadi alumni-alumni terbaik insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, salah satu hadful ya, salah satu targetan capaian terindah dari saum yang kita lakukan di Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kata Dr. Khalid Abu Shadi, ketakwaan yang kita peroleh dari ikhtiar ibadah kita di Ramadan ini merupakan al-hadiyah al-ghaliyah, sebuah hadiah yang sangat istimewa dari Allah. Kenapa ketakwaan disebut dengan hadiah teristimewa dari Allah yang kita raih di Ramadan ini? Karena di surat Az-Zariyat ayat 15 Allah mengatakan innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan dan menyiapkan buat kita taman-taman dan mata air surga. Bagi siapa itu? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kenapa ketakwaan menjadi sebuah hadiah yang teristimewa dalam hidup kita? Karena dia adalah sebuah tiket yang memantaskan kita untuk mendapatkan surga. Allah tidak memberikan keindahan surga berikut mata airnya dan lain seterusnya kecuali kepada orang-orang yang bertakwa. Karena itu mudah-mudahan Ramadan tahun ini mengantarkan kita untuk menjadi pribadi yang semakin pantas mendapatkan surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Mujahid yang disebut takwa itu adalah al-quwwah. Yaitu al-quwwah, kekuatan. Kenapa takwa disebut kekuatan? Kata Imam Al-Mujahid,
Karena kalau orang yang bertakwa itu punya kekuatan untuk senantiasa ada di momentum-momentum kebaikan dan senantiasa tidak ada di momentum-momentum keburukan. Jadi orang yang bertakwa itu senantiasa hadir di setiap event-event kebaikan dan senantiasa namanya tidak pernah tercatat di momentum-momentum dan event-event keburukan. Jadi kalau kita ada di momentum kebaikan, tapi juga ada di event-event keburukan, berarti ketakwaan kita ada masalah. Ini kata Imam Al-Muzahid ya. Dan yang kedua, kenapa Imam Al-Muzahid mengatakan takwa itu adalah sebuah kekuatan? Kata beliau, li'annal ibadah khilafus syahwat. Karena ibadah itu berlawanan dengan syahwat. Setiap momentum ibadah senantiasa berlawanan dengan hawa nafsu. Di sana kita butuh kekuatan. Kenapa? Karena kita sedang berlawanan dengan hawa nafsu kita. Kayak ini sedaris ya, jam segini kan enaknya apa, Ustaz? Enaknya tidur ya, atau nonton drama Korea. Berlawanan dengan hawa nafsu, tetapi kita alhamdulillah bisa ngaji. Ngaji ini butuh kekuatan. Kenapa? Karena berlawanan dengan hawa nafsu kita. Dan itulah yang disebut dengan takwa, kata Imam Al-Mujahid ya. Nah, mari kita masuk ke materi kita. Kaidah umum ya, dari takwa kata para ulama ini adalah imtithalu awamirillah wastinabu nawahi. Takwa itu yang kita peroleh dari Ramadan ini adalah imtithali awamirillah. Kita punya kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan kita pun punya kekuatan untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi andaikan Ramadan tidak dihadirkan dalam kehidupan kita, rasanya kita tidak punya kekuatan di 11 bulan pasca Ramadan untuk cepat respon terhadap perintah Allah dan menjauhi diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar Dr. Khalid Abu Syadi mengatakan, kenapa Ramadan itu berkah buat kita? Karena memberikan sebuah kekuatan kepada kita untuk menjalani 11 bulan pasca Ramadan dengan penuh ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memahami Islam itu adalah syamil wal mutakamil, konsepnya sempurna dan menyeluruh, tidak hanya berbicara aspek akidah, tidak hanya berbicara aspek ibadah, tetapi juga nyangkut kepada aspek istimaiyah, aspek kemasyarakatan, aspek sosial, bahkan sampai aspek hukumiyah, ya, aspek kenegaraan. Kenapa? Karena Islam sebuah agama yang sangat syamil dan mutakamil. Semua diurus oleh agama ini, yaitu Islam. Makanya penyakit yang paling mengerikan di dalam konsep agama ini adalah yang disebut dengan ilmaniyah, sekularisme itu. Ya, di mana ada usaha untuk memisahkan antara urusan agama dan urusan non-agama. Ini adalah sebuah penyakit yang sangat mengerikan di dunia Islam. Kenapa? Karena dia betul-betul menodai pemahaman utuh tentang konsep Islam yang seharusnya syamil wal mutakamil. Nah, ketika kita memahami syamil dan mutakamil agama ini, maka udkhulu fi silmi kafah. Kita harus betul-betul masuk Islam ini secara kafatan, ya, secara kafah itu, secara menyeluruh. Makanya yang disebut takwa itu adalah menjalankan perintah Allah secara kafah, menyeluruh. Tidak hanya aspek ibadah, tidak hanya aspek akidah, tidak hanya aspek fikih, tetapi semua aspek betul-betul kita melaksanakan perintah Allah di konteks samil dan mutakamil agama ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam itu ada 5 rukun. Yang kelima-lima rukunnya kita betul-betul kafah kalau kita menjadi orang yang bertakwa itu. Nah, di antara rukun yang akan kita bahas hari ini adalah rukun yang berapa saja? Syahadat, jadi dihitung ya. Zakat ini ya. Rukun ketiga ya. Rukun ketiga, ketika Bapak Ibu memahami Islam itu kafah, ya, kita harus betul-betul masuk ke dalam Islam secara totalitas, secara menyeluruh. Kita menemukan 5 rukun. Artinya 5 rukun ini betul-betul harus dimaksimalkan di dalam kehidupan orang-orang yang bertakwa. Dan kita menemukan di rukun yang ketiga adalah tentang fardu zakat.
kewajiban berzakat. Makanya kata Dr. Ragib Asyurjani di dalam bukunya Ar-Ramadan wa Binal Ummah mengatakan salah satu jihad terpenting bagi umat Islam di Ramadan adalah bagaimana bisa memaksimalkan rukun yang kelima ini, yaitu bab zakat. Kenapa? Nanti akan kita bahas sejarahnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan loncat dulu kajiannya. Kalau kita lihat misalnya tentang Masrui atau Ramadan, tentang disyariatkannya Ramadan, kalau kita lihat sejarahnya itu turun di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Dan ternyata di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah ini, ternyata Ramadan syariatnya tidak turun sendirian. Dia dibersamai dan disertai oleh 3 syariat yang lain. Di antaranya adalah fardhu zakat. Ini maksudnya bukan bab zakatnya, tetapi bab hitungan nisabnya, ya, haul dan nisabnya. Maka kata Dr. Ragib Asyurjani, ketika orang masuk bulan Ramadan, dia tidak boleh dipisahkan dengan beberapa saudara kembarnya, yang diantaranya adalah fardhu zakat ini. Maka kata beliau, berhasil dan tidaknya seorang muslim menjalani Ramadan tergantung bagaimana dia bisa membersamai Ramadan ini dengan saudara-saudara kembarnya yang lain. Di antaranya adalah bab zakat ini. Maka gagal Ramadan kita kalau kita datang dan masuk bulan Ramadan tetapi tetap menjadi pribadi-pribadi yang antipati, pribadi-pribadi yang pelit, pribadi-pribadi yang apapun yang dia miliki tidak menjadi sumber kemanfaatan bagi orang lain. Gagal Ramadannya. Kenapa? Karena dia sudah memisahkan Ramadan dengan saudara kembarnya itu, yaitu fardhu zakat. Makanya jihad kita di bulan Ramadan ini salah satunya adalah bagaimana kita bisa merealisasikan rukun Islam yang kelima ini dengan maksimal. Itu pesan dari Dr. Ragib Asyurjani di dalam buku Ramadan wa Binaul Ummah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita bicara bab zakat ya sebagai implementasi ketakwaan kepada Allah yang harus dimaksimalkan. Ini bagian rukun Islam yang ketiga. Bapak Ibu sekalian, yang disebut zakat itu kata Qardawi ya, di dalam bukunya Fiqhus Siyam, tapi beliau bahas bab zakat. Sedikit ya, karena nanti ke Ramadan ini berkaitan dengan zakat fitrah. Kata Qardawi yang disebut zakat itu adalah ibadah maliyah. Ibadah yang terkait dengan masalah finansial. Kita memahami ibadah itu ada 4, ibadah badaniyah, ibadah maliyah, ibadah murakab, dan ibadah tarkiyah. Satu adalah ibadah badaniyah. Ini sholat ya. Itu termasuk ibadah badaniyah. Yang kedua adalah ibadah maliyah, sedekah, infak, zakat. Yang ketiga ibadatul murakab. Murakab ini adalah penggabungan antara fisik dan harta, umroh, zakat. Dan yang keempat adalah ibadah tarkiyah, yaitu ibadah meninggalkan. Apa contohnya? Saum. Saum itu masuk kata Qardawi dalam golongan ibadah tarkiyah. Karena kita meninggalkan apa yang biasanya kita lakukan, makan, minum, hubungan badan ya. Ini masuk dalam ibadah tarkiyah. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika rukun Islam yang ketiga ini yaitu zakat terkait dengan ibadah maliyah, ibadah finansial, maka mau tidak mau tidak bisa dilepaskan dari hablum minan nas. Dari hablum minan nas, keterkaitan kita dengan manusia. Makanya contoh misalnya Dr. ya Ma'bad Al-Jarihi, salah satu pakar ekonomi Islam dunia, beliau mengatakan fungsi zakat itu adalah, kata beliau, pertama agnaul fakir. Ini bahasa sangat singkat tetapi betul-betul sangat lengkap ya. Jadi tujuan terindah dari zakat itu adalah agnaul fakir, mengkayakan yang fakir. Ini pernah terjadi ketika zaman Umar bin Abdul Aziz ya, sampai kebingungan harus dikemanakan lagi zakat ini, karena orang itu betul-betul menjadi orang-orang yang mampu membangun finansialnya ya dengan bantuan-bantuan zakat mal yang dilakukan oleh
oleh negara ketika itu. Tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban, tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, tidak hanya sekedar mencukupi kebutuhan ruqyat hajiat orang-orang fakir, tetapi kata Dr. Ma'bad Al-Jarihi, fungsi dari zakat itu adalah agna al-fakir. Bagaimana peran amilin sebagai lembaga yang sudah dicatat di dalam Al-Quran, itu mempunyai konsep dari zakat itu bisa mengkayakan orang-orang fakir. Dan yang kedua, fungsi zakat kata Dr. Ma'bad Al-Jarihi adalah, kata beliau, nahduh al-iqtisadil ummah. Bisa membangkitkan perekonomian umat. Itu kata beliau. Ya. Pertama adalah abna'ul fakir. Yang kedua, nahduh al-iqtisadiyatul ummah. Bisa mengkayakan yang fakir, yang asalnya mustahik menjadi muzaki, dan itu tujuan kata Qardawi tentang zakat itu. Bagaimana amilin sebagai lembaga zakat yang sudah dipercaya dan diamanahi di dalam Al-Quran, membuat konsep, tahun ini orang-orang menjadi mustahik, tahun depan orang-orang menjadi muzaki. Harus sampai ke sana zakat itu. Sehingga akan terjadi nahdoh iqtisadiyatul ummah, kebangkitan ekonomi umat. Itu capaian-capaian yang harus kita sinergikan dengan lembaga-lembaga yang selama ini profesional ya mendistribusikan zakat umat. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dulu ya sebelum kita masuk ke ranah-ranah ranah realnya, konsep-konsep yang dibangun oleh para ulama tentang zakat. Yang pertama misalnya di dalam kitab Mu'jam Al-Wasit, zakat itu secara bahasa mempunyai 5 pengertian. Dan 5 pengertian ini pun mewakili tujuan-tujuan dari zakat yang kita lakukan. Zakat secara bahasa yang pertama di dalam Mu'jam Al-Wasit adalah an-nama'u, yaitu bertumbuh. Bagaimana dengan zakat ini ada pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan ya di tengah-tengah umat. Maka disebut dengan zakat, an-nama'u bertumbuh. Jadi bertumbuh ekonomi muzaki dan bertumbuh juga ekonomi mustahik, bahkan bertumbuh ekonomi umat. Jadi tidak benar kalau zakat kita distribusikan, tapi tidak menumbuhkan ekonomi apa-apa di tengah umat. Berarti memang ada salah pengelolaan itu. Yang kedua, secara bahasa zakat itu adalah al-barokah. Berkah bagi siapa? Lil muzaki wal mustahik. Di satu sisi berkah bagi muzaki. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat yang dikeluarkan oleh muzaki atau orang zakat itu bisa barokatuh fi maliha, bisa memberkahkan hartanya. Ibadahnya menjadi rajin, anak-anaknya, sekolahnya semuanya berprestasi, ya, pasangan hidupnya pun semakin baik, Allah rumah tangganya pun semakin harmonis, kemudian semakin dekat dengan Allah. Itulah baik keberkahan yang kita rasakan dari harta kita ketika kita zakati. Ini Masya Allah. Makanya kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita, Bapak Ibu sekalian, ada orang yang berlimpah, tetapi rumah tangganya berantakan. Dengan robnya tidak ada harmonisan. Anak-anak pun jadi sumber masalah dalam kehidupan. Rumah tangganya pun banyak konflik. Sebetulnya itu adalah dari ketidakberkahan, ya, rezeki karena mungkin mendapatkan dengan cara yang tidak halal atau tidak dikeluarkan kotorannya lewat zakat. Maka mempengaruhi semuanya. Oleh karena itu, maka secara bahasa zakat itu artinya adalah al-barokah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arti zakat secara bahasa adalah az-ziyadah, bertambah. Ini terkait dengan bertambah sebagaimana yang memang kita lihat di dalam beberapa ayat misalnya ya, fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Kalau orang itu betul-betul memberikan hartanya dikeluarkan lewat zakat, infak, maka sebetulnya tidak ada harta yang berkurang. Ketika dia memberikan hak orang ya dari hartanya itu, maka dari kebaikan itu akan Allah berikan balasan dengan kebaikan-kebaikan yang lebih. Nah ini ziyadah. Bisa menambah harta bagi mustahik, juga ternyata memberikan tambahan-tambahan bagi muzaki. Yang keempat adalah as-shalah. Baik ya, as-shalah ini artinya baik. Jadi memperbaiki kehidupan
zakat itu. Ada kesenjangan Bapak Ibu ya. Dari kesenjangan ini bisa banyak penyakit sosial, kecemburuan sosial, hasud, bahkan ujung-ujungnya adalah kriminalitas. Maka keluarkan zakat, dia as-shalah akan memperbaiki tatanan sosial. Ada kesenjangan yang sangat, di mana ada orang berlimpah, ya, tapi satu sisi banyak orang yang tidak bisa memenuhi hajat kebutuhan doruriyahnya, sehingga muncul kesenjangan. Dari kesenjangan biasanya mengarah kemana? Ke jarimah, kriminalitas. Gitu. Dan saat ini lagi ramai sadaris ya, berbagai fenomena. Ketika ada wabah ini, memunculkan dampak negatif, orang kehilangan mata pencaharian, kehilangan maisha, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Yang terjadi adalah, itu kata Ali bin Abi Thalib, kadal fakru ayyakuna kufro. Kemiskinan bisa melahirkan kekufuran. Orang marah sama Allah, orang merusak tatanan sosial dengan mencuri, merampok, dan lain sebagainya itu. Itu kalimat dari Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dasar dari zakat itu adalah at-thaharah, membersihkan. Membersihkan. Kenapa? Karena kalau kita tidak berzakat, kita sedang menimbun harta yang kotor. Bapak Ibu punya jeruk 10, yang 9 yang 1 itu busuk, disatukan. Ilmu biologi, maka yang akan terjadi busuk semuanya. Demikian juga kalau kita punya harta dikeluarkan, maka yang prosentase yang harusnya dikeluarkan itu akan memberikan dampak buruk kepada keseluruhan. Maka lihatlah orang-orang yang zakatnya itu tidak bagus Bapak Ibu. Nanti akan kita sampaikan di kajian pertengahan ya, tentang babin. Nah Bapak Ibu sekalian, inilah makna-makna dasar dari zakat dalam Mu'jam Al-Wasit, yang makna-makna dasar ini ternyata memang mewakili dari inti dan fungsi dari zakat itu sendiri. Atau berarti ketika ada masru'iyatus zakat, ada kewajiban kita berzakat, berarti memang Allah Subhanahu wa taala sedang menghadirkan di dalam kehidupan kita bahwa kita bukan hanya sekedar harus memperbaiki hablum minallah, tetapi juga harus mengindahkan dan memesonakan hablum minannas. Kita lihat contoh-contoh hadis Rasulullah misalnya kan, man kana fi hajati akhihi kanallahu fi hajatihi. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan penuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupannya. Makanya ketika ada pertanyaan, bagaimana cara kita memenuhi semua kebutuhan kita? Satu, berjuanglah untuk memenuhi kebutuhan saudara kita. Selama orang berpikir tentang orang lain, maka selama itu Allah cukupkan semua kebutuhan-kebutuhan kehidupannya. Itu hadis Rasulullah. Bahkan Rasul pernah mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim itu, innallaha fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa melindungi, menyertai, membersamai, merawat seorang hamba selama hamba itu menolong ya, membersamai dan melindungi saudara-saudaranya. Makanya konsepnya sangat sederhana Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin dilindungi oleh Allah dan dipenuhi semua kebutuhan-kebutuhan hidup kita, satu Bapak Ibu sekalian. Satu, lindungi saudara kita dan penuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ini logikanya sangat indah ya, yang Allah tawarkan buat kita untuk bisa membahagiakan kehidupan kita. Karena apa? Karena konsep iman itu satu, as'adunas lias adanas. Menghadirkan kebahagiaan. Dan kalau orang sudah punya seni mendistribusi kebahagiaan kepada orang lain, Allah akan deraskan kebahagiaan dalam kehidupannya. Itu konsep kita. Makanya orang yang paling bahagia itu adalah orang yang punya seni membahagiakan orang lain. Ketika dia berpikir bagaimana cara membahagiakan orang lain, Allah akan bahagiakan kehidupannya. Itu sudah janji Rasulullah. Dan sebaliknya, kalau orang tidak punya waktu, tidak punya seni, dan tidak punya energi untuk membahagiakan orang lain, maka sebetulnya dia sedang menyiapkan dirinya untuk tidak bahagia. Kan gitu konsepnya ya. Makanya Bapak Ibu, kalau ingin doa kita dijabah sama Allah, doakan orang lain. Mudah-mudahan dia dapat jodoh, mudah-mudahan dia dapat rezeki, mudah-mudahan dia dapat disembuhkan. Seni kita mendoakan orang lain sebetulnya kita sedang betul-betul sedang
merencanakan bahwa doa-doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, falsafah dari masyru'iyatuz zakat ya. Bahwa ternyata seorang muslim yang baik harus seperti yang Allah gambarkan di surat Al-Mu'minun, tidak pernah memisahkan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Coba lihat ayat-ayat di surat Al-Mu'minun itu. Itu indah sekali. Hablum minallah, hablum minan nas, hablum minallah, hablum minan nas. Ya, terus berulang-ulang. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Ini hablum minallah. Diganti. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, hablum minan nas. Ditambah lagi. Walladzina hum lizakati fa'ilun, hablum minan nas. Terus walladzina hum li furujihim hafidun. Terus begitu. Seakan-akan surat Al-Mu'minun mengatakan kepada kita, mukmin yang akan bahagia, yang akan mendapatkan surga adalah mukmin yang tidak pernah memisahkan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, konsep zakat memberikan falsafah itu. Baik Bapak Ibu, saya akan memulai kajian tentang tema yang dimaksud dari beberapa kalimat-kalimat para ulama. Ya, saya menemukan di antara banyak hikmah tentang zakat ini yang bisa mengobati penyakit umat, terutama penyakit masalah perekonomian. Saya menemukan 5 jawaban dari para ulama. Ya. Atharuz zakat fi hayatil mujtama' islami. Pengaruh zakat di dalam kehidupan masyarakat Islam dan pengaruh bagaimana cara menumbuhkan ekonomi umat. Yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dalam spektrum akidah, ternyata zakat ini menunjuk tadulu ala sidqil iman muwaddiha. Dalam konsep akidah, zakat ini menunjukkan tadulu ala sidqil iman muwaddiha. Menunjukkan atas kejujuran iman orang yang berzakat. Yang pertama, disampaikan oleh para ulama. Jadi ini hanya rangkuman-rangkuman saya ya dari kalimat-kalimat para ulama tentang bagaimana pengaruh zakat di dalam perekonomian umat. Yang pertama mereka mengatakan dalam konsep tataran akidah, zakat itu adalah tadulu ala sidqi al-iman muwaddiha. Zakat itu sebuah ibadah yang menunjukkan kejujuran iman orang yang berzakat. Maksudnya bagaimana? Silakan Bapak Ibu lihat surat tentang zakat ya, di surat At-Taubah ayat 3 dan At-Taubah ayat 60. Ketika bicara zakat, Allah menggunakan kalimat sedekah. Khudh min amwalihim sedekah. Ya kan? Terus di ayat ininya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Kenapa zakat disebut dengan sedekah? Makanya Bapak dan Ibu ketika mendengarkan kalimat sedekah di dalam Al-Qur'an, itu bisa 2 makna. Bisa memang sedekah, bisa memang dia itu zakat. Nah, kenapa orang-orang yang zakat itu disebut dengan sedekah? Li'anna tadullu ala sidqil iman muwaddiha. Sedekah itu kan artinya apa? Asal katanya sidqu, jujur. Jadi orang yang zakat itu orang yang sudah jujur dengan imannya. Ya, sidqil iman. Menunjukkan kejujuran iman. Pertanyaannya adalah, kenapa orang yang sedekah itu menunjukkan dia itu punya kejujuran soal iman? Karena begini Bapak Ibu, yang disebut dengan kejujuran iman adalah harta yang dia dapatkan itu bukan dari hasil usaha dia, tetapi dari pemberian dari Allah. Kalau orang merasa diberi, kira-kira mudah nggak memberi? Mudah. Tapi kalau orang merasa apa yang dia dapatkan hasil jerih payahnya, hasil banting tulangnya, hasil peras keringatnya, kaki dijadikan, nggak akan ada tuh Pak ya, masa kaki dijadikan kepala itu. Kalau orang merasa begitu, ini kan gara-gara saya S3 ITB, S3 setengahnya gitu. Ini kan gara-gara saya banting tulang. Ini kan gara-gara hasil keringat saya. Kalau orang merasa seperti itu, kira-kira mudah nggak mengeluarkan hartanya? Susah. Susah. Kenapa? Ini harta sudah saya capek-capek dapatkan, kenapa saya harus keluarkan? Begitu kan? Ini orang tidak jujur dengan imannya.
Iman yang jujur adalah iman yang merasakan bahwa apapun yang kita miliki semuanya pemberian Allah. Kalau orang merasa diberi, mudah mengeluarkan, mudah memberikan ke yang lain. Ya tidak, Ustaz? Makanya ketika ada orang yang tidak mengeluarkan zakat dalam tatanan akidah, dia itu ada masalah soal imannya. Bukan bab karakter. Ada yang pelit, bukan. Tetapi memang imannya berantakan. Bapak Ibu sekalian, kenyataan pahit. Ya. Saat ini seharusnya zakat yang dikumpulkan dari umat ini harusnya sampai 217 triliun. Tetapi ternyata hanya di data di Baznas itu hanya 4 triliun. Berapa persen itu orang yang berzakat, coba bayangin. Kan zakat ini bicara tentang umat Islam. Seharusnya memang sudah sampai 217 triliun kan? Tetapi kenapa datanya cuma dapat 4 triliun? Ini menunjukkan adanya kekurangssadaran, adanya kedangkalan iman dari orang untuk mengeluarkan zakat. Itu loh, Ustaz. Ya. Makanya zakat itu menunjukkan kejujuran iman kita. Apapun yang kita miliki saat ini semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit kita. Kalau orang kalau orang memiliki banyak harta, mohon maaf begini bahasanya. Kalau hidup orang dilimpahi kekayaan, semua orang bisa mengakui, ya, saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya deposito, saya punya tabungan, ya, di SD, saya punya itu semua. Orang bisa ngakuin. Tapi kalau semua kelimpahan itu dikembalikan ke Allah, nggak semuanya bisa, Pak. Ini penyakitnya. Nggak semuanya bisa mengembalikan segala anugerah itu ke Allah. Kenapa Akang antum sukses kan? Karena saya memang pertama pinter, kedua lulusan ITB, katilu saya mah orangnya junun, banting tulang. Dia kembali ke diri bukan ke Allah. Ya kan? Iman yang baik ketika ada yang memuji dia akan bilang apa? Alhamdulillah hadza min fadli rabbi. Gitu. Makanya kalau kita ibu dan bapak ada yang memuji, kembalikan segala pujian itu kepada Allah. Kenapa? Karena yang paling berhak untuk mendapatkan pujian itu bukan kita, tapi Allah. Bapak teh menikah ya, alhamdulillah. Bapak teh menikah fitnah, itu mungkin itu ya. Kembalikan ke Allah semuanya. Itu menunjukkan sidqul iman, kejujuran iman kita. Ya, Masya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang mengembalikan segala keberlimpahan itu ke diri, lihat dalam Al-Quran, bukan orang-orang baik, Pak. Fir'aun, Namruz, ya, syaitan, iblis, semua ke sini loh, bukan ke Allah. Ana rabbukumul a'la. Khalaqtani min nar. Semua ke sini itu ya. Jadi kalau ada di antara kita yang mengembalikan segala keberlimpahan ke sini bukan ke Allah, nah itu namanya adalah Fir'aun of the gang. Imannya bermasalah itu. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, ini dalam konsep iman tentang athar zakat fi hayatil mujtama. Pengaruh zakat di dalam konsep kebermasyarakatan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalau pengen Bapak Ibu sekalian, kita menghadirkan masyarakat yang sadar zakat, maka ternyata harus dimulai dari mana? Harus dimulai dari pembenahan akidah. Harus dari akidah, Pak. Tidak bisa kita menyadarkan masyarakat untuk memaksimalkan rukun yang ke Islam ini kalau tidak bermulai dari akidah yang baik. Kenapa? Karena ini bersama konsep akidah. Butuh pemahaman akidah yang utuh agar orang itu betul-betul bisa memaksimalkan rukun yang ketiga ini. Nah, karena kalau akidahnya berantakan, ini kan hasil kerja saya. Ngapain saya harus zakat? Ngapain saya harus sedekah? Kan jadi seperti itu. Apalagi konsep iman mengatakan zakat itu bukan kedermawanan kita loh, tetapi itu hak orang yang ada di kita. Jadi kalau orang tidak mengeluarkan zakat dalam konsep iman, berarti dia sudah mencuri hak orang lain kan? Nah ini. Jadi Bapak Ibu ya, ini bukan kajian kita. Kajian kita nanti ke konsep al-mustamanya. Yang kedua kata para ulama, apa
pengaruh zakat di dalam kehidupan bermasyarakat, kalau kita lihat di dalam bab karakter, ini disampaikan oleh Syed Sabiq. Tunfi'us sahibuha minal bukhli wasyuh. Jadi zakat itu, Bapak Ibu, mengedukasi muzaki ya, untuk membersihkan penyakit terburuk dalam kehidupan sosial. Apa itu? Al-bukhl wasyuh, pelit dan rakus, Pak. Jadi membersihkan karakter orang dari dua penyakit yang sangat buruk dalam kehidupan sosial. Kata Syed Sabiq, ada dua penyakit yang sangat buruk dalam kehidupan sosial yang bisa diperbaiki dan disembuhkan dengan zakat. Yang pertama adalah pelit, yang kedua rakus. Bapak Ibu, kalau ada orang yang pelit sekaligus rakus, lihat bagaimana dalam kehidupan sosial, Pak. Itu buruk sekali. Kalau ada pembagian, ingin yang paling besar, ya. Kalau ngasih sumbangan, yang paling kecil, bahkan ke merek itu. Ini buruk ya. Ada nggak Bapak Ibu sekalian, orang yang pelit sekaligus rakus? Serta. Itu orang, kata Syed Sabiq, itu orang paling buruk di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Hari ngambil paling banyak, hari ngasih paling sedikit. Ya. Di kantor sampai menghalalkan segala cara saja, sampai mengambil yang tidak halal. Pas ke masjid, ya, pas Jumatan ada kenceleng saja. Itu kalau ngasih yang paling kecil sampai bunyi lainnya gitu ya, 500. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalian bisa dalam surat Allah mengatakan, apa sih fungsi zakat? Tutahhiruhum ya, wa tuzakkihim biha, sebagai at-tathhir wa tazkiyah. Itu fungsi zakat, membersihkan dan menyucikan. Membersihkan apa? Membersihkan harta, Pak ya. Membersihkan membersihkan harta kita, juga membersihkan penyakit, kekotoran di dalam hati kita, yaitu penyakit kikir dan rakus. Ini, itu kata Syed Sabiq dalam Fiqh Sunnah ketika memberikan penjelasan tentang apa makna atau tutahhiruhum wa tuzakkihim biha di dalam ayat tentang bab zakat di surat At-Taubah. Nah, orang Bapak Ibu lihat di surat Al-Fajr, itu kelakuannya adalah ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ini orang tuh ya, hubban jamma itu, orang itu Bapak Ibu ini buruk banget ya. Dia itu terlalu cinta kepada dunia. Pertama Pak, hubban jamma itu ya. Jadi diraup semuanya. Setelah diraup, nggak boleh ada yang keluar gitu loh. Itu dalam bahasa tafsir disebut dengan hubban jamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Lalu sampaikan di surah Al-Fajr. Itu adalah karakter orang yang paling buruk. Dia sudah ngarau, ngarau itu apa ya? What the meaning of rau, Ustaz? Nah itu ya. Yang kedua, tidak boleh yang sudah dia miliki itu Pak, ya, diambil orang lain. Itu kan buruk ya, disebut dengan kikir dan rakus. Dan ternyata Bapak Ibu, orang seperti ini, lihat dari surat Al-Fajr, dia merencanakan untuk mendapatkan penderitaan nanti di akhirat. Seperti itu. Jadi, boleh nggak kita suka dengan dunia? Boleh, Pak. Dan itu baik. Ketika Allah mengatakan ziyunil nasi hubus syahwati minan nisa, ya, di surat Al-Imran ayat 14, bahwa kesenangan terhadap dunia itu bagian dari naluri yang tidak dipisahkan. Bahkan kata Rasulullah SAW, min husni islamil min sa'adatil mar'i, termasuk kebahagiaan hidup itu adalah al-maskanul wasi, punya rumah yang luas, al-markabul hani, punya kendaraan yang nyaman, ajarus soleh, tetangga yang baik. Itu bagian dari kebahagiaan hidup, dan semuanya materi. Jadi kesolehan tidak dijauhkan dari materi. Akang teteh tidak boleh bilang begini, Ustadz, saya mah sudah soleh stadium 4.
Saya emang sudah tahajud siang malam dan saya sama sekali sudah tidak suka dunia. Itu hoax gitu, Pak, atau tidak normal gitu ya. Ya, orang seperti itu. Yang tidak boleh itu adalah hubban jamma. Dia rakus dan nggak mau apa yang sudah dia miliki, dia berikan ke yang lain. Itu konsep yang paling buruk di dalam Al-Quran. Nah ini dalam tadi konteksnya adalah akidah, yang sini spektrumnya atau konteksnya adalah karakter. Yang ketiga, Pak, saya kasih pendahuluan dulu ya, sebagai nanti kita di poin 5 masuk ke materi kita. Yang ke yang ketiga adalah terkait dengan masalah ketaatan. Apa pengaruh zakat itu? Tajlibul barakatul ilma wa ya'buduhu sahibuha minal afati wasyurur. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi zakat itu bagi yang memberinya, di samping akan memberkahkan hartanya, juga dia sedang menghindari dua penyakit, al-afat wasyurur, keburukan dan bencana. Itu fungsi zakat dalam konteks ketaatan kepada Allah. Jadi orang yang berzakat sedang merencanakan dua hal, keberkahan bagi hartanya, tadi sudah kita bahas. Yang kedua, dia sedang menjaga diri agar tidak mendapatkan keburukan dan musibah. Silakan buka Al-Baqarah 195. Ketika Allah mengatakan di surat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Baik, kita lihat. Ini ayat sangat menarik untuk kita renungkan. Kenapa al-infaq dipaket dalam satu ayat dengan tahlukah, kebinasaan. Infak, kebinasaan dipaket. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, kalau kita tidak mengeluarkan harta bagi orang lain, kita sedang merencanakan hidup kita untuk banyak musibah. Itu. Kalau harta yang kita miliki tidak kita keluarkan untuk menolong, membahagiakan, dan mesejahterakan orang lain, sebetulnya kita sedang menyiapkan diri untuk mengeluarkan harta kita, menutupi musibah-musibah hidup kita. Bapak Ibu silakan. Banyak orang, Pak, yang zakatnya tidak dikeluarkan dan lihat bagaimana episode kehidupannya. Harta itu banyak keluar, tetapi untuk menutupi musibah-musibah hidupnya. Musibah anaknya, misalnya dapat narkoba, apa ya, musibah kendaraannya, misalnya tabrakan, musibah HP-nya kecemplung di got. Ada banyak episode di mana harta itu harus keluar. Kenapa? Karena memang itulah konsep Al-Quran. Kalau orang memegang harta dan tidak mengeluarkan bagi orang lain, akan ada banyak cerita di mana dia harus mengeluarkan harta, tetapi untuk menutupi musibah-musibah kehidupannya. Makanya Bapak Ibu sekalian, Rasul wajar mengatakan bahwa sedekah tutfa'ul bala, menjauhkan kita dari musibah, masalah, dan lain sebagainya. Bahkan, Masya Allah Bapak Ibu ya, saya dapat banyak cerita dari beberapa ustadz di kota Bandung ini. Ada banyak orang yang tidak mengeluarkan hak orang lain dari zakatnya, Pak. Kemudian mendapatkan banyak musibah yang harus dia ganti dengan uang sejumlah zakat yang sudah dia keluarkan. Ini banyak sekali kasusnya. Saya ulang kembali. Ada banyak ya orang yang tidak mengeluarkan zakat dari hartanya, dan ternyata memang Allah berikan dalam kehidupannya banyak musibah yang uangnya harus keluar sejumlah zakat yang harus dia keluarkan itu. Ya Bapak Ibu ya, Masya Allah itu. Bahkan dalam konteks pandemi ini Bapak Ibu sekalian, apa kata Rasulullah SAW? Al-ma'ruf ilan nas ya taqiyu sahibaha masari'atus su wal afat wal masaib. Memberikan kebaikan harta kita kepada orang lain, itu cara kita untuk menjaga diri dari satu afat, dari musibah. Ya. Kedua adalah asu, dari keburukan. Kemudian yang ketiga adalah wal masaib, dari berbagai musibah. Ketika ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana supaya saya bisa menjaga diri agar saya tidak mendapatkan dampak buruk dari wabah ini? Satu, berikan kebaikan kepada orang lain dari harta kita. Nah ini ya. Yang ketiga,
terkait dengan apa? Terkait dengan konteks ketaatan kepada Allah. Kemudian terkait dengan bab akhlak nih, Pak. Di dalam kehidupan mujtama kita, masyarakat kita, apa sih fungsi zakat yang berkaitan dengan akhlak ya, bermasyarakat kita? Kata para ulama, nashratul mawaddah baina qulubin nas ya. Wa idfa'un niranil adawa tadfa'ul jarimat. Itu kata para ulama. Apa itu? Menyuburkan cinta kasih di antara kita, menyuburkan sikap hidup saling tolong menolong ya, mempersempit kesenjangan dan menghapus ya percik-percik permusuhan, kehasud dan lain sebagainya yang akan mendorong kepada kriminalitas. Ini apa itu? Jadi kata para ulama dalam konteks akhlak hidup bermasyarakat, fungsi zakat itu satu, nasratul mawaddah, menyuburkan cinta kasih di antara kita ya. Sikap saling takaful, saling berbagi dan tolong menolong sehingga mempersempit kesenjangan sosial dan betul-betul memadamkan percik-percik kebencian, hasud yang pada akhirnya mendorong kepada perilaku-perilaku kriminalitas. Maka Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kalau kita tidak mengeluarkan zakat, kita sedang merencanakan kehidupan bermasyarakat ini untuk penuh dengan kebencian, penuh dengan kecemburuan sosial, bahkan tindakan kriminalitas. Bapak Ibu lihat saat ini, ya, kesenjangan begitu ketara sekali. Satu sisi ada orang yang berlimpah, ya, hartanya triliunan. Sementara ada saudara kita yang hanya dapat sehari 5M, Mbak. 5.550 perak. Ya, hanya MM gitu ya. Sampai tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, sampai tidak bisa memenuhi maisha karena memang tidak punya mata pencaharian gara-gara wabah ini, terjadi kecemburuan sosial, terjadi kesenjangan, terjadi penyakit hati yang pada akhirnya berdampak kepada kriminalitas, pembegalan, pencurian, ya, dan lain sebagainya. Kita lihat sekarang Bapak Ibu. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa mengentaskan penyakit-penyakit patologi sosial ini? Satu, Pak, maksimalkan rukun yang ketiga ini. Ini jihad kita. Kalau kita tidak berjihad bersama untuk memaksimalkan ya dengan menumbuhkan kesadaran kaum muslimin soal rukun yang ketiga ini, sebetulnya kita sedang membiarkan masyarakat kita untuk rusak. Muncul kebencian, kecemburuan, bahkan kriminalitas. Bapak Ibu mohon maaf, semua kriminalitas yang terjadi, Pak, itu pasti terkait dengan masalah episodial. Baik masalah dunia, Pak, masalah harta, masalah ekonomi, korupsi, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita khawatirkan, ya, keburukan-keburukan patologi sosial ini terus merajalela kalau kesadaran umat rendah sekali terkait dengan rukun Islam yang ketiga ini, yaitu bab zakat. Makanya betul kata Ustaz Daris ya ketika ngasih caption di tema kita, bahwa memang zakat itu adalah konsep jihad ekonomi kita yang harus betul-betul kita perjuangkan sehingga memuncul kesadaran kolektif umat bahwa ini bagian dari Islam yang tidak boleh terpisahkan. Saya sedih Bapak Ibu sekalian ya dengan angka-angka yang diberikan di Basnas Pak ya terkait kesadaran umat soal zakat ini. Sedih sekali. Kenapa? Karena ada orang yang memang ada banyak masalah Bapak Ibu ya. Di antaranya kenapa orang itu kesadaran zakatnya rendah. Saya mempunyai beberapa informasi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kenapa kesadaran umat terkait rukun Islam yang ketiga ini rendah? Yang pertama adalah fahmul khata' anil zakat. Ada pemahaman yang salah terkait zakat. Apa pemahaman yang salahnya? Banyak di antara saudara kita yang memahami yang disebut zakat itu cuma zakat fitrah. Itu saja. Apa itu zakat? Zakat fitrah gitu. Padahal coba lihat di dalam buku Al-Fiqhul Islam yang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhaili, ternyata ada beberapa item yang harus kita zakati kan, harta kita ya, perdagangan kita, pertambangan, perkebunan, emas, perak dan sebagainya. Bukan sekedar zakat fitrah.
Punten Bapak Ibu, saya mendapatkan fakta yang sangat menyakitkan hati umat. Ada orang yang sudah berlimpah, sudah sampai nisab hartanya, tapi dia tidak berzakat. Kenapa? Karena yang disebut zakat itu fitrah. Ramadan saja itu. Dan ini banyak, Ustaz. Presentasinya besar sekali. Seumur hidup nggak pernah zakat, cuma zakat fitrah saja. Atau zakat ketika dipotong gaji di kantor saja. 2,5%, sadaris ya. Masya Allah. Ini pertama, Pak. Kenapa kita rendah? Yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemahaman yang kedua yang keliru di tengah-tengah umat adalah bahwa zakat itu lil adniya faqat, hanya untuk orang yang jet set saja. Tuh yang wajib zakat mah yang kaya-kaya, yang miliarder, yang deheb, yang beruang. Saya mah kan kucing bukan beruang gitu. Nah saya mah nggak wajib zakat. Zakat itu orang-orang yang miliarder jet set gitu. Padahal siapapun yang sudah nyampe nisab, ya 85 gram timbangan emas itu, dia harus sudah keluarkan zakatnya itu untuk zakat harta. Saya mah kan belum nikah, belum punya Alfa aja, baru punya Al-Fatihah begitu. Saya mah nggak wajib zakat. Yang wajib zakat mah itu yang sudah kaya-kaya. Ini pemahaman yang keliru. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dan ini kenyataan saya, bahkan ada di antara jamaah-jamaah ya, memang saya sedang edukasi, Pak. Dia itu yang disebut memberikan harta kepada orang lain cuma dua, infak dan sedekah. Terus saya begitu, saya yang penting mah infak dan sedekah. Dan dia tidak pernah keluar zakat. Karena pemahaman dia yang disebut memberikan harta kepada orang itu adalah zakat dan infak dan sedekah. Itu banyak, Pak. Banyak orang yang hanya diinfak dan sedekah tapi tidak mengeluarkan zakat. Yang ketiga persoalannya adalah hitungannya rumit. Aduh, pusing itu sabaraha gitu. Nah, itu banyak orang yang tidak mengeluarkan zakat gara-gara dia dirumitkan oleh hitung-hitungan. Padahal sebetulnya mudah sekali ya menghitung zakat itu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kenapa banyak orang yang enggan memberikan zakat di samping kesadaran rendah, keimanan berantakan, juga kecurigaan kepada badan-badan amil zakat yang dituduh tidak profesional. Lembaga ini mah ternyata mengumpulkan zakat umat itu untuk memperkaya pekerja, cina gitu. Lihat itu mobilnya pakai BMW, padahal dia itu pekerja di rumah di sebuah lembaga, cina gitu. Itu kecurigaan yang sangat tidak berdasar dari umat. Di samping menuduh amilin tidak profesional juga, yaitu ya menyalahgunakan dana umat. Saya sampaikan, kenapa? Karena ini besar kecurigaan ini. Makanya ini tugas para amilin ya, satu untuk membangun kepercayaan umat ya, tentang dana, dan yang kedua membangun profesionalisme pendistribusian. Bagaimana supaya bisa mengkayakan orang-orang yang saat ini menjadi mustahik. Nah inilah 5 masalah kenapa zakat begitu rendah ya di kalangan umat. Karena 5 faktor tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kemudian pengaruh yang kelima, dan ini adalah kajian terakhir kita. Karena saya sudah dikasih waktu sampai jam 10:30 dengan tanya jawab saja. Jadi nanti saya sisakan 5 menit lah untuk tanya jawab, biar tidak banyak yang nanya. Karena saya bukan praktisi masalah zakat ya, hanya berbicara tentang tataran normatif. 10:30 malam, Tat, maksudnya, biar bisa sambil taraweh sahur. Mangga pamit can rengse waktu nama tiasa di-extend. Lagi ya tadi. Nanti kalau berbicara dan bertanya soal terkait dengan zakat-zakat praktisnya bisa tanya Ustadz Aris ya, atau Ustadz Aulia insya Allah ya. Itu pakar-pakar zakat kita. Yang saya baca aja di sini Ustadz ya. Baik, Ustadz. Yang kelima adalah atharuz zakat fi hayatil mujtama' al-islami, pengaruh zakat dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima adalah sababu qada'il hawais wa taisirul umur wa nahdoh al-iqtisadiyatul ummah. Satu adalah mencukupi kebutuhan saudara kita.
Lihat bisa dalam hadis tentang zakat fitrah. Tu'matan lil masakin, memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Maka salah satu pengaruh zakat itu qada'il hawaiz, memenuhi kebutuhan saudara kita, wa taisirul umur, memudahkan urusan-urusan saudara kita, bahkan wa nahdoh al iktisodiyatul ummah, membangkitkan perekonomian umat. Bapak Ibu sekalian, ya, kalau betul-betul zakat ini dikelola dengan dahsyat luar biasa Bapak Ibu, ya, dari 217 triliun ini ya, itu betul-betul bisa membangkitkan ekonomi umat dengan sangat dahsyat. Ya, makanya kita benahi bareng-bareng sebagai jihad kita, ya. Kita saat ini mungkin sudah masuk ke wilayah iktisodiyah ya, sudah wilayah ekonomi. Bagaimana kita bisa memberdayakan ekonomi umat, ya. Tidak penting, tidak hanya bicara setataran akidah, sholat, fikih, saja. Tidak hanya bicara ini ketika berbicara Islam, tetapi juga berbicara tentang bagaimana bisa membangkitkan gairah pemberdayaan ekonomi umat. Ini adalah jihad kita bareng-bareng. Kenapa saya sebut jihad? Karena memang satu kesadaran umat sangat kurang. Ya. Yang kedua adalah kita tidak merasa dibicara di sini itu bukan bicara agama. Bicara uang bukan bicara agama gitu ya. Ini salah kaprah orang ketika memahami Islam. Apalagi saat ini umat Islam, masya Allah ya, sangat tanda kutip, saya tidak menjelekan, betul-betul lemah terkait dengan masalah ekonomi, saja. Dunia Islam saat ini coba kita lihat ya, adalah dunia yang dilihat tanda kutip ya, betul-betul dunia kedua, ekonominya ya dan lain sebagainya. Ini saya tidak bisa menerangkan lebih jauh, Bapak Ibu sudah sangat paham ya tentang kemana arah pembicaraan saya tentang konsep ekonomi yang dimiliki oleh dunia atau negara-negara Islam saat ini. Sangat betul-betul butuh banyak perbaikan. Nah, dari zakat ini kan Masya Allah, makanya muncul gagasan dari para ulama, misalnya dari Sukordowi. Jadi salah satu tugas yang harus dilakukan oleh badan resmi ya, pengelola dana umat itu adalah bagaimana memberikan dana itu kepada umat bukan sifatnya konsumtif tapi produktif. Ini kan selama ini memang pemahaman inilah yang harus terus disempurnakan ya. Karena kalau kita lihat di dalam beberapa fikih zakat yang ditulis oleh para ulama kita, memang adanya tanda kutip kebelum profesionalan mungkin ya. Di antara penyakit umat tentang ini, ketidakprofesionalan lembaga-lembaga, bukan belum maksimalan lah lembaga-lembaga untuk menghadirkan zakat ini sebagai sesuatu yang bisa memberdayakan ekonomi. Karena terlalu fokus kepada konsumtif gitu, bukan kepada kail ya, untuk bisa membangun dan memberdayakan ekonomi. Nah, contoh kasus misalnya lah tentang bank syariah ya, sedikit saya mengulas, sedikit saja, mohon maaf, karena saya bukan praktisi dan pemerhati ekonomi Islam. Saya hanya simatupang saat siang malam tunggu panggilan gitu ya. Tetapi juga palu gada, apa yang lo mau gua ada. Apa itu? Tentang inilah Ustaz, umat Islam ya, atau yang betul-betul menggunakan jasa bank syariah itu cuma 2,5% saja. Ini masih jauh dari harapan kita. Padahal kita sudah sangat paham tentang apa hukum ya, riba dan lain sebagainya. Tetapi itu implementasinya belum maksimal. Bank syariah sekarang itu Ustaz, hanya 2,5% ya, betul-betul yang dimaksimalkan oleh umat ini. Kenapa? Nah, ini banyak masalah. Satu misalnya katanya di bank syariah itu belum modern katanya, tidak lengkap. Ini kan ya persoalan kita ya. Sama seperti saya lah. Saya kan setiap bulan datang ke Saudi dan ya ini curhat kalau di sini ada pemerhati ekonomi Islam juga ya. Mohon maaf kalau saya lancang. Ternyata misalnya kayak kartu dan lain sebagainya tidak bisa leluasa untuk dipakai di luar negeri. Itu salah satu keluhan dari jamaah ya ketika menggunakan jasa bank syariah. Yang kedua katanya bank syariah itu apa namanya sama saja katanya dengan bank konvensional gitu ya, ujung-ujungnya gitu kan. Ini kan sangat apa ya namanya, stigma ini sangat masif di kalangan umat ya.
antara bank syariah dan bank konvensional sama-sama saja. Mana mendingan bank konvensional lah, bank konvensional mah lengkap, bank syariah. Nah, itu sebetulnya. Bukan berarti saya mendikotomi ini, enggak. Hanya ini salah satu fenomena kita terkait dengan konsep ekonomi Islam. Nah, ini mungkin saudararis yang saya sampaikan hari ini terkait dengan apa hubungan antara Ramadan dengan jihad ekonomi kita terkait dengan zakat ini. Inilah beberapa penjelasan dari para ulama terkait dengan atharul zakat fi hayatil mujtama' al-Islam. Yang kelimanya adalah kalau kita bisa melakukan rukun yang ketiga ini, kemudian dikelola dengan profesional tadi, peruntukannya dan lain sebagainya, maka sebetulnya umat ini akan dahsyat banget. Tetapi karena inilah sebetulnya beberapa hal yang harus kita benahi bareng-bareng ya, bukan hanya kewajiban para pakar praktisi ekonomi saja, tetapi ini bagian dari agama kita, bagian dari ketaatan kita kepada Allah, menguatkan sendi-sendi kita, ya umat Islam dengan rukun yang ketiga ini. Itu saudararis ya, yang saya sampaikan terkait materi hari ini. Sengaja waktu kita untuk berdiskusi. Oh ya, alhamdulillah, syukuran Ustadz, jazakallahu khairan katsiro. Jadi ini udah ada beberapa pertanyaan, mungkin saya bacakan satu-satu dulu ya. Jadi yang pertama itu ada pertanyaan, bagaimana kalau orang yang zakat dan infaknya besar dan suka bantu orang lain gitu ya, tapi untuk dirinya sendirinya kekurangan, bahkan pernah sampai nggak ada beras gitu. Apakah hal tersebut itu baik? Ya, saya bukan hanya baik ya, tapi benar juga tidak gitu. Satu itu dulu, mau satu-satu aja ya Tat ya, saya bacain pertanyaannya biar kita. Saya bisa ya. Pertama memang tentang bab zakat ini saya sering ditanya oleh jamaah ya. Saya loncat dulu sebelum saya ngomentari pertanyaan ini. Ustaz, zakat itu baiknya dikelola oleh diri sendiri atau oleh lembaga, kan begitu. Ini sampai sekarang masih ikhtilafu baina ulama, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Zakat itu baiknya dikelola diri sendiri atau oleh sebuah lembaga. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kelola oleh lembaga. Kenapa? Karena lembaga-lembaga itu sangat profesional bagaimana cara mendistribusikan dan mereka punya konsep ya. Nah, yang kedua adalah untuk menjaga perasaan muzaki. Jadi kalau kita langsung ngasih, ini khawatir memang ada ketersinggungan lah, khawatir gitu. Tapi kalau dikasih oleh lembaga, sebetulnya ini lebih bisa menjaga perasaan muzaki. Ya. Tetapi juga ada yang mengatakan boleh mau sendiri. Kenapa? Karena kalau sendiri itu peruntukannya sangat tepat dan dia sangat paham siapa yang membutuhkan. Nah, ini. Itulah yang menjadi dasar kenapa para ulama tidak sependapat tentang siapa yang mendistribusikan zakat ini. Tetapi kalau kita lihat fikih-fikih, kita fikih zakat yang ditulis para ulama, maka saya cenderung ya, ini satu yang saya belum sampaikan di ujung sebetulnya, saya baru ingat. Maka titipkanlah zakat itu di lembaga-lembaga yang profesional. Lalu kalau sendiri bagaimana? Nah, sendiri ini wilayahnya sedekah dan infak, gitu. Jadi kalau zakat kita titipkan di lembaga-lembaga profesional, mereka tahu bagaimana cara peruntukannya, sedangkan zakat, infak, sedangkan sedekah dan infak, mongga kita lakukan dengan sendiri. Karena yang paling baik itu adalah yang paling baik dengan pintu rumah kita. Ya. Itu kata Rasulullah kepada Aisyah ketika bertanya. Bahkan kata Rasulullah kepada Abu Tolha, yang paling baik itu adalah Adi Rahim Al-Kashif, kepada keluarga kita, bahkan yang tidak suka sama kita. Itulah sebaik-baik sedekah kata Rasulullah kepada Abu Tolha. Makanya Bapak Ibu, kalau kita punya saudara yang tidak baik dengan kita, maka salah satu cara untuk bisa menghadirkan kebaikan adalah berikan infak kita, sedekah kita kepada saudara kita. Gak usah yang mahal-mahal lah, yang putih-putih aja, saja Pajero putih, iPhone putih begitu ya. Maka sebetulnya nanti hubungan akan segera membaik. Kenapa? Karena kata Rasulullah, tahadu, tahabu. Berbagilah agar tumbuh cinta kasih di antara kita. Nah, kita masuk dalam konsep manajemennya. Kalau kita lihat misalnya, Bapak Ibu ya, Abu Bakar Siddiq, kemudian juga Abu Dahda, ketika ditanya Abu Bakar oleh Rasulullah,
dalam perang Usrah itu ya, apa yang kau sisakan buat keluarga engkau, Allah dan Rasulnya. Itu kan sampai begitu Ustaz ya. Abu Darda juga sama, Ustaz, ya Rasulullah, saya punya harta 60 batang kurma. Bisa nggak 60 batang kurma ini menjadi tiket saya ke surga? Kata Rasulullah, antas sodak, sedekahkan itu. Sedekahkan semuanya oleh Abu Darda. Padahal Abu Darda di Madinah termasuk bukan orang yang kaya. Secara motivasi, Bapak Ibu sekalian, kita harus memberikan yang terbaik kepada Allah lewat harta kita untuk dimanfaatkan orang lain. Tetapi ternyata memang tetap kita baca dalam kitab-kitab fikih para ulama tetap harus ada manajemen yang baik. Makanya zakat yang kita keluarkan itu setelah ya, kita bayar hutang ya, setelah ini, setelah itu begitu. Setelah memenuhi kebutuhan hidup, baru kita bayarkan zakat yang sudah harta sisa yang sudah yang sudah kita pakai untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan dasar. Apalagi infak. Jadi jangan sampai infak ini ada kezoliman yang kita lakukan. Itu loh. Memang infak itu baik. Syaddud dari'ah muqaddamun ala jalbil masalih. Mohon maaf. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Memberikan harta kita semuanya itu baik. Tetapi khawatir satu sisi itu menzolimi keluarga misalnya Ustaz. Itu memang dalam konsep usul fikih tidak ahsan. Yang paling bagus itu kita penuhi kebutuhan kita, baru setelah itu ya kita berbagi dengan orang. Artinya adalah bagaimana supaya manajemen infak dan sedekah kita tidak menjadi sebuah kezaliman. Kan istri dan anak harus tetap kita biayai hidup, saja sekolahnya dan lain sebagainya. Jangan sampai udah semuanya rumah kita infakkan, mobil kita infakkan. Jam 7 malam teh ngaharulang, mau di jalan kia gitu ya. Dan sudah nggak ada rumah. Nah ini khawatir. Artinya antara motivasi untuk memberikan yang terbaik dan manajemen bagaimana cara kita mengatur keuangan dengan baik itu harus kita combine. Yang tidak boleh itu adalah ada perasaan kikir, ada perasaan pelit, dan perasaan tidak mau berempati kepada masalah-masalah saudara kita. Itu yang tidak dibolehkan, kata Said Sabiq ya dalam Fiqh Sunnah. Itu mungkin Saudararis. Oke, yang kedua Tat, ini jadi salah satu polemik juga ya kenapa kami mengadakan kajian ini. Salah satunya adalah mengenai zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan, gitu. Selain zakat yang dikeluarkan oleh pribadinya, gitu. Ya, apakah dasar dan kaidahnya seperti apa? Itu aja Tat, yang kedua. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kekayaan yang sifatnya perusahaan Ustaz ya. Sebetulnya saya sudah baca beberapa penjelasan dari para ulama tentang zakat perusahaan ini. Kalau zakat profesi ya atau zakat dari mohon maaf, di sini sebutkan tuh sebetulnya memang beberapa saya tidak baca utuh ya tentang polemik ini, tetapi sedikit saja lah. Memang kalau kita lihat di dalam fikih zakat kontemporer ya, ulama ini mengembangkan zakat itu sangat inovatif banget ya. Dalam fikih zakat tuh misalnya yang disebut dengan fisabilillah. Fisabilillah ini kan dalam konteks kita adalah orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita keluarkan zakat bagi mereka. Dan itu dikembangkan oleh para ulama. Itu masuk kepada sekolah, kepada lembaga, bahkan kepada orang-orang yang saat ini sedang ad-difa untuk menjaga keutuhan negara. Itu masuk fisabilillah. Berarti zakat itu bisa kita keluarkan untuk memperkokoh ya orang-orang yang saat ini betul-betul mempertahankan keutuhan dan stabilitas negara, TNI dan lain sebagainya itu. Maka zakat bisa diperuntukkan ke sana. Ini pengembangan zakat yang dilakukan oleh para ulama. Kenapa? Karena zakat ini betul-betul sangat waqi'iyah banget, sangat harus sesuai dengan konteks yang sedang terjadi dan berkembang gitu.
Jadi yang disebut fisabilillah tidak hanya orang yang sedang jihad di jalan Allah, tetapi juga bisa orang yang sedang mendirikan lembaga pendidikan, orang yang sedang mendirikan masjid, orang yang sedang betul-betul menjaga keutuhan sebuah masyarakat, bahkan sampai sebuah negara. Itu dikembangkan oleh para ulama. Nah, makanya zakat perusahaan ini kita tidak akan pernah menemukan di kitab-kitab klasik, tetapi ada itu Ustaz, di kitab-kitab zakat kontemporer. Makanya saya berdiskusi ya dengan salah satu ustadz yang pakar zakat itu, saya tidak akan sebutkan namanya, ini orang Jawa ya, kebetulan beliau di Fakultas Syariah ya, dan masuknya ngambil di ekonomi Islam. Saya bertanya tentang zakat perusahaan yang dikata beliau ada gitu saja. Ya, bisnis yang dikembangkan dari sebuah perusahaan itu betul-betul mewajibkan perusahaan itu untuk melakukan zakat. Ini kiasnya dari mana? Dari tijarah, dari tijarah. Karena sebuah perusahaan itu pasti berbasis adalah ekonomi. Dia memasarkan ya, bisa memasarkan barang atau jasa kan, atau produk. Maka itu masuk dalam konsep pengembangan dari tijarah, dari zakat pertanian. Perdagangan. Saya agak ingin lama berdiskusi tetapi karena waktu ya. Itu salah satu beliau. Kita lihat misalnya tentang perdagangan ini kan kita mendapatkan ada 10%, ada 5% saja. Itu dikembangkan oleh para ulama tentang perusahaan. Perusahaan didirikan bukan konsep sosial. Itu kan namanya nanti kalau sosial itu namanya yayasan ya dan lain sebagainya. Yang disebut syarikah itu adalah pengembangan dari tijarah. Itu Ustaz. Maka dikiaskan ketika sebuah perusahaan ya berbasis bisnis, maka ternyata di sana ada hitungan-hitungan zakatnya. Itu sih sebetulnya yang saya dapatkan dari para pakar ekonomi ya terkait dengan zakat perusahaan. Okay. Dasarnya adalah pada konsep dan itu disampaikan oleh Dr. Wahbah Zuhaili bahwa yang disebut perdagangan itu ya itu memang termasuk kepada perdagangan harta yang memang harus kita keluarkan zakatnya. Itu Sadaris ya. Kalau tadi tuh banyak sih masalah diskusi tentang ini. Salah satunya kan kalau perusahaan tuh ya saya ngobrol dengan, maaf, suara saya kurang cukup jelas tidak? Agak delay kayaknya suara. Jadi kan istilahnya ada yang mengkiaskan kalau badan itu bukan mukalaf gitu ya. Jadi kalau ada zakat perusahaan, jangan-jangan nanti ada salat perusahaan. Tetapi kalau saya itu menganggap itu terlalu ekstrim sih perumpamaannya. Cuma ini aja, ada pertanyaan lagi. Kalau zakat perusahaan itu nanti menempelnya pada perusahaannya atau pemilik usahanya gitu. Jadi kayak misalnya saya dengan Ustadz, jadi mungkin kita bikin usaha gitu, punya saham 50-50 gitu ya di sana. Nah itu ketika dikeluarkan itu akan menempel pada pemilik saham tersebut gitu ya kewajiban atau di perusahaannya. Ya, terus yang mendapatkan pahala sih kalau saya yakin yang mendapatkan pahala bukan perusahaannya, data aya mengintan perusahaan anu lebat ke surga gitu nya, tapi pemilik sahamnya. Nah gitu mungkin bisa dikomentari masalah ini menempelnya pada mana, apakah pada badan atau pada pemilik orangnya ya. Baik, mari kita lihat dulu konsep fikih tentang tijarah, fikih tijarah ini, zakat tijarah ya. Zakat tijarah ini kan kalau kita lihat sebetulnya memang beragam juga ya kajian para ulama ini. Ada yang mengatakan zakat itu dari modal, ya. Ada juga yang mengatakan zakat itu dari laba bersih ya. Dengan catatan 5% atau misalnya laba kotor 10% kan begitu Ustaz ya. Ini sudah sangat ma'ruf ya dalam dihnu, dalam pemahaman kita terkait dengan zakat tijarah ini. Maka kalau kita dikiaskan dengan tijarah ini sebetulnya ya bahwa hitung-hitungan zakat itu atau sesuatu yang harus kita keluarkan zakat dari perusahaan adalah itu bukan kepada owner ya saja, bukan ke pemilik saham, tetapi kepada apa yang dihasilkan dari perusahaan itu. Nanti kalau laba bersihnya bagaimana, laba kotornya bagaimana ya, itu nanti ada hitung-hitungan tersendiri. Nanti misalnya kalau buat owner dan lain sebagainya, itu nanti masuk ke zakat mal. Kalau sudah sampai nisab.
Zakat tijarah tidak ditempelkan kepada siapa yang dagang, tetapi hasil dari penjualan dia, baik itu laba bersih ataupun laba kotor, ya, walaupun ada pendapat dari modal kan begitu ya, maka siapapun yang terlibat di perusahaan itu, ketika sudah sampai nisab misalnya ya, dalam konteks bukan nisab, mohon maaf, dalam konteks tijarah ini ya keluarkan saat itu. Itu harus bareng-bareng sifatnya. Maka mudah-mudahan pahalanya pun bisa pahala bersama kan, pahala siapapun yang bekerja di perusahaan itu. Gitu loh Ustaz. Nah, nanti misalnya untuk karyawan dan sebagainya kan sudah dipotongnya sepersekian persen ya, 2,5% setiap gaji, itu nanti masuk zakat profesi. Nah, kalau zakat perusahaan ini ya di apa namanya, dilekatkannya kepada sistemnya, bukan kepada perorangannya. Yang saya pahami seperti itu sih kalau tentang bab tijarah. Itu Ustaz. Nah, jazakallah khair. Kita lanjut pertanyaan yang lainnya. Jadi ada yang bertanya tentang uh, saya kaitkan dulu yang berkaitan dengan zakat dulu ya. Jadi punten yang mungkin pertanyaannya agak melenceng dari zakat, saya lewat. Nah, di sini ada pertanyaan berikutnya, apakah zakat fitrah itu bisa dibayarkan lebih satu kali? Misalnya ada yang membayar ke masjid dekat rumahnya, tapi ternyata dia punya relasi ke satu yayasan, misalnya yayasan apa Darut Tauhid atau apa, oh dia pengen zakat fitrah lagi, apakah bisa seperti itu atau hanya bisa satu kali? Nah, Satu saja, ini ada perdebatan cukup hangat juga di kalangan para ulama terkait zakat fitrah ini. Karena sebagian juga mengatakan zakat fitrah harus dikeluarkan ba'da sholat fajar qabla khurujin nas ilal musalla. Harus dikeluarkan setelah apa? Ini untuk ke fakir miskinnya ya, setelah sholat subuh sebelum pergi ke lapangan untuk melaksanakan sholat. Berarti distribusi zakat fitrah itu harus setelah sholat subuh sebelum orang pergi melaksanakan sholat id. Di luar itu, sodakoh minat sodakat. Bagian dari sodakoh, bukan bagian dari zakat. Ini pendapat pertama. Ini pendapat kedua. Ini juga cukup kuat juga ya cukup kuat di kalangan para ulama, di antaranya MUI dan lain-lain, bahwa di tengah pandemi seperti ini, bahwa kita boleh mengeluarkan zakat di awal Ramadan. Kenapa? Karena saat ini masyarakat kita sangat membutuhkan konsep akidah, konsep usul fikihnya idza daqat kita saat ya. Ketika memang sangat darurat, maka hukum bisa melonggar. Kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Ini di kalangan ulama juga sangat beragam. Ada yang boleh mengeluarkan di awal, ada yang tidak boleh. Karena kalau di luar waktunya, itu bukan zakat fitrah, tetapi itu sedekah saja. Pertama itu. Sampai sekarang masih perdebatan. Ada yang mengatakan, pokoknya mah harus setelah subuh sebelum orang sholat id gitu. Ada juga mengatakan, kan sekarang lagi pandemi, maka zakat boleh dikeluarkan di awal Ramadan untuk didistribusikan kepada orang-orang yang saat ini membutuhkan. Dua hal ini pun sampai sekarang tidak menemukan titik temu. Jadi dua pendapat. Nah, sekarang boleh nggak kita tikraruz zakatul fitrah, mengulang-ulang zakat fitrah? Kewajiban kita terhadap zakat fitrah ini sekali. Adapun yang kita keluarkan kembali, ya, di yang lain itu masuk kata para ulama minas sadaqat, itu dari kedermawanan kita dalam konsep finansial, masukin dalam kategori sedekah. Jadi yang wajibnya mah cuma satu, tapi kalaupun kita mau kasih ke, misalnya saya di rumah juga zakat, di perusahaan zakat, di relasi zakat, boleh nggak? Boleh. Tapi hitungan 2, 3, 4 ini maksudnya adalah sedekah atau infak lah ya bahasanya. Yang ini wajib, yang ini adalah bagian dari kedermawanan kita. Berpahala nggak? Semuanya berpahala, tentu saja. Tentu saja berpahala. Semakin banyak yang kita keluarkan untuk sedekah kita, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Jadi tidak ada larangan. Gara-gara kita sudah zakat di sini, kita zakat di tempat yang lain. Tidak boleh, itu tidak ada. Tetapi dalam kaidahnya, yang ini adalah namanya zakat kewajiban kita, yang ini namanya mustahab kita. Apakah sama-sama jadi pahala? Semua jadi pahala.
Maka nggak apa-apa Bapak dan Ibu, di perusahaan kita zakat, di masjid pun kita mengeluarkan kembali saja, gitu. Tetapi itu kategorinya adalah sedekah. Yang wajib cuma satu, yang ini adalah masru'i saja. Ya, semuanya adalah kebaikan-kebaikan kita untuk saudara-saudara kita yang lain. Seperti itu kesimpulan dari para ulama terkait dengan tikraru zakatul fitrah, pengulangan zakat fitrah. Itu saat Aris. Khair, Ustaz. Nah, ini yang saya rangkum ada 2 pertanyaan, tapi saya rangkum dalam 1 pertanyaan. Jadi dia menanya, 11 masih berlanjut. oh, enggak apa-apa. Dah, ini sampai setengah 11 malam, udah tarawih. Ya, tasawiyah sih, Pak. Tenanannya di Kalau begitu ada tadi saya nanti. Kenapa? Ada jadwal lagi nggak, Tat? Saya membereskan beberapa pertanyaan dulu gitu. ini jam sebelum zuhur masih ada Ustaz. Paling 5 menit lagi lah ya. Sampai sebelum zuhur ya. 5 menit lagi. Oke, Tat. Ya, nanti siap-siap dulu ya. Ini masalah tentang pengeluaran zakat ya, terutama yang bagian apa namanya? Karyawan yang bulanan gitu, gajinya. Apakah itu dikeluarkannya dia dikumpulkan menunggu haul setahun atau bisa dia cicil per bulan gitu, seperti itu. Jadi apakah punya apa namanya? Punya penghasilan udah cukup banyak dikumpulkan gitu ya, terhitung ternyata cukup besar gitu sehingga agak soak penginten pas mengeluarkan zakat malnya gitu. Apakah bisa zakat mal yang besar itu dikeluarkannya dicicil itu sih. Ustaz. Ini tentang zakat. Kalau karyawan berarti masuknya ini zakat harta, zakat profesi. Zakat profesi ya, Ustaz. Zakat atau Zakat profesi ya. Gaji yang dia dapatkan dari pekerjaan dia di perusahaan itu masuknya kategorinya zakat profesi. Baik. Nah, terkait zakat profesi ini beberapa tahun kemarin sempat menjadi perdebatan juga, Ustaz. Karena zakat profesi tidak kita temukan di kajian-kajian fikih klasik. Ya. Zakat profesi hanya kita temukan dari fatwa-fatwa muasirah, dari fatwa-fatwa kontemporer para ulama terkait dengan tatbiruz zakat, pengembangan zakat. Kalau kita lihat misalnya kitab-kitab klasik tentang fikih zakat, tidak akan pernah menemukan zakat profesi. Makanya di antaranya Persatuan Islam saja sampai saat ini kan ada yang masih istiqomah untuk mengatakan tidak ada zakat profesi, walaupun sebagiannya sudah menerima tentang aturan zakat profesi. Tetapi memang MUI sendiri memang sudah menetapkan bahwa zakat profesi itu ada dan bagian dari pengembangan zakat yang. Pertanyaannya bagaimana cara mendistribusikannya? Nah, ini memang kalau zakat profesi itu bukan zakat harta, karena kalau zakat harta nanti ada haul dan nisab ya tadi ya. Ada haul dan ada nisab. Makanya lebih baik apalagi untuk menghindari psikologi tadi. Aduh, gede ting gitu ya tadi ya. Maka lebih baik memang kita keluarkan per bulan, di mana kita mendapatkan gaji. Dan itu bisa dibantu oleh perusahaan saat untuk memotong sekian persen, 2,5%. Itu perusahaan yang memotong gaji 2,5% ya karyawan, itu kalau betul-betul diniatkan dari zakat, itu bisa menjadi pahala buat perusahaan itu sendiri. Dan itu membantu kita karena kan ada yang was-was, aduh lebar gitu. Aduh gede teuing gitu saja. Maka sebelum diterima oleh karyawan dipotong dulu. Itu sebetulnya ikhtiar satu untuk membantu psikologis juga, yang kedua untuk membantu manajemen juga gitu. Seperti itu Aris ya terkait dengan profesi ini. Tetapi kalau misalnya harta zakat mal itu memang nanti ada hitungan yang disebut dengan nisab dan juga ada haulnya per tahun ya seperti itu. Makanya lebih ahsan manajemen fikih profesi ini keluarkan aja setiap kita mendapatkan gaji dari perusahaan. Bahkan kalau bisa ya perusahaan sendiri yang memotongnya lah, biar mereka yang mengatur tentang peruntukan dan distribusi zakat dari karyawan ini. Bagaimana peruntukannya? Nah, ini kan bisa dikembangkan juga untuk memperdayaan yang masuk ke dalam 8 asnaf ya, yang berhak mendapatkan zakat itu. Misalnya di perusahaan itu ada program charity, ada apa ya saja.
ada program CSR-nya mungkin ya. CSR itu perusahaan bisa di sana. banyak perusahaan yang membuat sebuah program-program sosial itu dari zakat karyawan. Boleh nggak? Boleh itu. Walaupun memang tetap sebagian ulama mengatakan harus ke lembaga amilin, ke lembaga profesional. Tapi nggak apa-apa sebuah perusahaan kita bikin sebuah lembaga untuk mendistribusikan zakat karyawan sebagai program dari sosialnya perusahaan, itu nggak apa-apa. Disahkan oleh para ulama. Itu Sadaris. Ya, siap. Oh ya, tadi yang terakhir tuh yang zakat mal, misalnya udah mencapai nisab dan haulnya, pas udah setahun, gening gede gitu, misalnya 1 miliar zakat mal, nah apakah bisa dia biar nggak kaget satu dicicil tuh zakat malnya gitu? Itu sah. Itu memang makanya gini ya, kalau zakat harta ya mau tidak mau memang haulnya harus tahun ya, harus tahun gitu. Harus tahun. Ini pendapat yang lebih mayoritas ya, harus tahun. Dengan nisab tertentu minimal 85 gram ya, timah emas itu. Jadi memang kalau bisa setahun. Ini bagaimana mensiasati gede dan tidak. Namanya terkait dengan bab iman saja. Maka harus yakin tidak ada harta yang berkurang ketika kita zakat. Justru zakat itu an-nama, az-ziyadah, makin bertumbuh dan makin menambah harta kita. Ini konsep apa? Ini konsep iman. Makanya tadi saya sampaikan dari awal, zakat tidak akan bisa berjalan kalau imannya belum dibenahi. Sehebat apapun konsep tentang zakat ya, untuk memberdayakan masyarakat, tidak akan pernah berjalan kalau imannya belum dibenahi. Karena susah sekali mengeluarkan harta bagi orang lain itu. Orang itu punya penyakit, susah ngeluarin harta kalau bukan dasarnya iman. Karena penyakit kita ini adalah hubban sama, seneng ngerau dan nggak mau dikeluarkan. Itu penyakitnya. Makanya kalau iman kitanya sudah bagus ya, pemahaman sudah sangat memadai, ya kita akan bicara masalah aduh gede, aduh lebar gitu ya. Justru dia meyakini semakin besar kita berikan kepada orang lain, maka akan semakin besar apa yang Allah berikan di dalam kehidupannya. Itu konsep akidah yang harus kita bangun kepada masyarakat sehingga mereka tidak merasa harus istigharah dulu zakat itu ya. Oh zakat istigharah heula karena ada kebimbangan gitu. Nggak akan mungkin terjadi kalau imannya sudah bagus. Tadi saya mohon maaf ya terkait dengan masalah tadi, masalah saya sedang tugas saya nulis sebuah makalah ya. Oh, Nanti ya. saya berikan kepada Aris ya. Oke, siap. Nanti insya Allah kalau ada yang mau itu nanti kontak ke WA atau email saya untuk minta makan. Ya. Nah, sama ini ada 2 pertanyaan. Saya udah mau nutup, cuma ini ada 2 pertanyaan menarik sih. Mungkin 1 menit lagi ya. Ya, ini 2 pertanyaan menarik. Ini terakhir kali ya, 2 itu. Yang pertama sih tadi kan dibahas bahwa bagaimana kita itu dari zakat, dari sedekah itu dioptimalkan untuk hal yang produktif. Nah, itu pertanyaannya apakah berarti hal produktif itu termasuk membiayai usaha? Tentu usahanya harus yang sesuai dengan syariat Islam, apakah boleh? Pertanyaan jawabnya Sangat masuk sekali. sangat masuk ya. Jangan Itu berarti. itu hanya konsumtif berupa barang dan sebagainya. Dia harus berupa menjadi kaya. Kenapa? Karena tujuan dari zakat itu bukan memenuhi kebutuhan, tapi agnaul fakir. Bisa memujakikan yang mustahik dan mengkayakan yang miskin. Makanya mindset kita tentang zakat tidak hanya melulu konsumtif, tapi harus sudah mulai masuk ke ranah-ranah produktif. Bagaimana memberikan modal usaha itu sudah sangat masuk kepada peruntukan itu. Insya Allah. Yang terakhir itu ya ini saya sangat setuju tuh. Ini hal yang menarik tadi. Yang terakhir ini berarti bagaimana hukumnya kalau setelah dulu kan kita mungkin karena belum pahamannya kita itu mengeluarkan zakat itu sangat kurang dari seharusnya. Nah, jadi apakah itu jadi hutang zakat-zakat yang belum dibayarkannya itu, terus bagaimana ya caranya gitu, bagaimana hukumnya itu untuk hal yang kurangnya? Kiasnya begini ya, kiasnya begini Zat. Karena zakat harta ini zakat yang memang misalnya orang tua tidak bisa zakat fitrah, nanti anaknya boleh kok ngezakatin fitrah itu. Jadi ini di cover oleh anak, tapi nggak bisa untuk bab sholat.
orang tuanya nggak bisa sholat, anaknya yang sholat tuh nggak bisa, gitu ya. Zakat itu adalah ibadah yang bisa kita wakilkan ibadah harta adalah ibadah yang bisa kita wakilkan kepada keluarga kita. Nah, artinya karena konsep ini, selama kita yakin ada yang kurang, maka kita berikan, kita keluarkan yang kurang itu. Tetapi yakin ada yang kurang tapi nggak tahu berapa, maka itu ditutup dengan sedekah. Sedekah itu kan salah satu fungsinya adalah menutup lubang. Kalau ada yang kurang dari zakat kita, kalau ada yang kurang dari saum kita, kalau ada yang kurang dari ibadah kita, maka salah satu fungsi zakat itu kata para ulama adalah satara, menutup. Satu, kalau kita yakin ini yang kurang itu sekian persen, nah keluarkan zakat itu kepada amilin. Tapi saya tuh yakin dulu pernah nggak zakat kurang, tapi nggak tahu berapa dan berapa ininya, maka tutuplah dengan sedekah. Gitu loh. Makanya kenapa ada anjuran sedekah di dalam syariat, dia adalah seperti lem ya, yang menutup lubang-lubang yang kekurangan itu. Contoh misalnya, Bapak Ibu, ya, contoh misalnya, ketika Ramadan nih, kita keluarin zakat. Zakat kan satu kata Rasulullah tuh rotan lisoim, binarofas ya, binarofas wal lagha. Zakat fitrah yang kita keluarkan untuk mengakhiri Ramadan kita ini tuh rotan lisoim binal lagha warofas, untuk membersihkan kotoran orang yang saum. Tetapi kalau ingin menyempurnakan semuanya Bapak Ibu, tambah dengan sedekah. Karena sedekah ini konsep umum untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita yang ngerasa kita kurang. Gitu loh. Jadi jangan sampai kita zakat fitrah saja, lebihkan dengan sedekah kita. Satu, membersihkan, yang kedua adalah menyempurnakan yang kurang dan menutup yang bolong. Apapun bentuk ibadah yang kerasa dulu kita kurang maksimal, itu bisa kita perbaiki. Kalau memang tidak tahu hitung-hitungannya dan lain sebagainya, itu dengan sedekah-sedekah kita. Maka saya anjurkan bagi orang-orang yang dulu merasa kurang maksimal, ya, maka perbanyak sedekah. Insya Allah itu bisa menutup lubang dan menyempurnakan apa yang kurang sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Ustadz. Ya, kita udah sampai di ujung ini ya, ujung pembahasan. Ya, Afwan, untuk yang belum bisa ditanyakan pertanyaannya kepada Ustadz, itu tadi saya udah nge-share alamat email maupun nomor WA. Jadi nanti untuk pertanyaan-pertanyaan di luar forum ini bisa, yang masih penasaran bisa di follow up gitu. Gitu aja. Ya, Tat, mangga Tat. Di perusahaan ya, Ustaz Daris. Nanti Ustaz bisa share ke yang lain ya. Siap, Tat. Nah, kita tutup aja majelis ini dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.